untuk mengambil hasil panen kita sepanjang tahun. This is a world map. This is Europe. Izinkanlah saya mengucapkan selamat datang para anggota Kongres Pimpinan Afdering yang hadir pada hari ini. Saudara-saudara, kalian ini semua berpendidikan. Cobalah bicara satu persatu. Tunggu dulu. Memang pendidikan penting, tapi ada jauh yang penting, yaitu agraria, tentang pemilikan tanah. Kalian semua adalah orang-orang yang berpendidikan. Meskipun jumlah kalian hanya sedikit, tapi yang lebih penting adalah pendidikan. Kita sebagai kelahiran, sebagai bangsa ini, takbir! This is a world map. This is Europe, Africa, America, and Asia. Who understands what this? You? 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 Saya. Orang-orang Arab datang sini. Mereka mencari apa yang tidak berguna untuk mengambil hasil panen kita sepanjang tahun. Hidup Pancasila! Hidup Pancasila! Dulur-dulurku sekalian, hari ini kita berkumpul di Taman Kota Surabaya untuk menggalang kesadaran bahwa Verbering ini adalah tanda bukti kebangkitan hati rakyat yang selama ini dianggap sebagai seperempat manusia. Bahwa ketika rakyat sudah bangun dari tidurnya, maka tidak ada satupun yang mampu menghalanginya. Hindia Timur, tanah dengan 100 gunung Merapi, tanah dengan rakyat yang tangguh, syarikat dan Islam tidak lagi direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi perjuangan tidak boleh mati. Perjuangan harus terus diteriakkan dan syarikat harus tetap ada. Dan agar penghimpunan ini tetap ada, maka aku dan Haji Samanhudi juga dalam cendekia yang ada di dalam penghimpunan bersepakat untuk mengubah nama menjadi Syarikat Islam. Dulur-dulurku sekalian, kelahiran Syarikat Islam adalah semata-mata karena kodrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa rakyat harus bersatu dalam satu perjuangan yang pada awalnya perkumpulan Syarikat Islam seperti air yang mengalir tidak lama lagi akan menjadi banjir yang deras. Cukup untuk memerintahkan rakyatnya untuk menanam dan merawat. Tanah ini mampu menghidupi Inggris hingga Amerika. Belanda cukup hidup dari hasil pajak tanah ini. Tak ada 30 juta orang dan hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian, Semaun, Muso, Darsono menjadi lokomotif
dan jutaan orang melalui gerbong-gerbong ini menuju masyarakat yang lebih baik. Dan perlu kalian ketahui bahwa tidak ada satu di antara mereka yang mampu membaca satu huruf pun dari gagasan kalian. Apa yang mereka bisa? Mereka mampu untuk membaca harapan, tangan mereka mampu untuk berdoa. Tapi harus kalian ingat bahwa mereka juga mampu untuk amuk. Camkan itu. Izinkanlah saya mengucapkan selamat datang para anggota Kongres Pimpinan Afdering yang hadir pada hari ini. Dalam kongres ini ada beberapa hal yang harus kita bahas bersama. Tanah ini sudah tidak sepantasnya lagi untuk dipimpin oleh negara Belanda. Tanah ini sudah tidak sepantasnya untuk dijadikan sebagai sapi perahan yang diberi makan lalu diambil susunya. Bila mana hal ini sudah terjadi, maka kelak tanah air kita akan menjadi sebuah negara dengan pemerintahan sendiri. Kita akan sama-sama memelihara kepentingan kita dengan tidak pandang bahasa, budaya, dan agama. Hal ini akan terwujud dalam 10 tahun. Saudara-saudara, bangsa-bangsa baru di Asia telah lahir. Kita sebagai kelahiran, sebagai bangsa ini. Takbir! Pada hari ini yang mengenai persoalan yang sangat penting adalah masalah pendidikan. Tunggu dulu. Memang pendidikan penting, tapi ada jauh yang lebih penting, yaitu agraria, tentang pemilikan tanah. Betul? Betul. Saudara-saudara, kalian ini semua pendidikan. Cobalah bicara satu persatu. Tapi di sini masih panca-panca butuh tanah untuk ditinggali dan dimiliki oleh dia sendiri. Kalian semua adalah orang-orang yang berpendidikan. Meskipun jumlah kalian hanya sedikit, tapi yang lebih penting adalah pendidikan. Abad ke-14 adalah sebuah revolusi atau yang biasa kita sebut dengan Renaissance, di mana dari kekuasaan diganti dengan kekuasaan agama dan kekuasaan agama diganti dengan kekuasaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan inilah yang menggeser kita dari Tuhan semesta alam kita. Walaupun itu Eropa mereka masih memakai kerajaan, dan akan tetapi Indonesia tiba-tiba tidak memakai kerajaan. Dan saya ingin bertanya kepada antum semua yang di sini, tolong dijawab. Apakah Indonesia sudah merdeka tahun 45? Betul, jawabannya nggak berhenti. Dan saya bertanya lagi, apakah mereka masih menjajah kita berhenti tahun 45 atau masih lanjut? Benar, masih lanjut. Mereka tidak menjajah kita dengan kekuasaan. Contohnya dulu, Belanda dengan posnya, Jepang dengan pasukannya, dan kemudian Portugis dengan meriamnya. Dan sekarang mereka tidak menggunakan itu semua. Apa yang mereka bilang? Kita semua dibikin tidak percaya diri. Dan itu semua terjadi di bidang sistem negara, filosofi, agama, dan budaya. Dan kita seolah tidak mempunyai Gajah Mada, Ratu Sima, Sriwijaya, dan Raden Patah yang memimpin kesultanan ini. Makanya berdirinya saya di sini. Saya ingin mengajak santri semuanya, khususnya diri saya, dan pada umumnya kita yang masih umur 14 tahun, 15 tahun,
bahkan ada yang sampai 17 tahun berjuang sama-sama di sini. Kita belum paham sistem negara, kita belum mengetahui tentang peraturan-peraturan negara, dan makanya itu kita belajar di sini, kita hafalkan Al-Quran, kita pelajari bahasa Arab, kita pelajari bahasa Inggris untuk kita mengenal lebih kita yang dunia luar.